Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah sudut pandang yang ajaib. Bagaimana sudut pandang yang ajaib itu? Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17 mengatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, menarik kisah ini, cerita ini yang saya ambil di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 hingga 18. Ini merupakan peristiwa atau tindakan Nabi Elisa dalam peperangan melawan Aram. Apa yang Elisa lakukan di dalam peperangan ini? Saudara, ada sebuah ilustrasi. Pada saat pesawat meninggalkan landasan kapal terbang dan naik semakin tinggi, anak yang masih kecil menunjukkan dengan jarinya. Dia berkata, "Ibu, lihat, rumah-rumah dan pohon-pohon menjadi kecil." Dengan bahasa sederhana yang mudah, si ibu menjelaskan bahwa rumah dan pohon itu tetap sama besarnya. Namun karena dilihat dari ketinggian yang berbeza, maka seperti mengecil. Benda yang sama dapat dilihat kecil saat dipandang dari tempat dan sudut berbeza. Begitulah keajaiban sudut pandang. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika dikepung tentara Aram, Gehazi berkata kepada Elisa, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Elisa menjawab, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Elisa berkata demikian saudara sebab ia mampu melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeza. Dia mampu melihat perlindungan Tuhan yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Itu sebabnya Elisa pun berdoa. Elisa berdoa pada ketika itu seperti ayat yang kita baca sebentar tadi, agar Gehazi dimampukan melihat bahwa mereka dilindungi oleh pasukan berkuda dan kereta berapi. Saudara, luar biasa bagaimana sudut pandang melalui doa, sudut pandang di pandangan Tuhan, mukjizat terjadi. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah apa pengajaran, apa aplikasi untuk kita? Berbagai persoalan dapat diselesaikan atau berkurang dengan cara mengubah sudut pandang kita. Anggaplah persoalan seperti sebuah benda. Untuk melihatnya dari sisi lain, kita boleh memutarkannya, membalikannya atau mengintipnya dari sudut yang tertentu. Dan ingat saudara, doa menolong kita melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeza, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Kita akan disedarkan bahwa sesungguhnya kita tidaklah sendirian, melainkan berada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Dengan menyadari keterlibatan Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk mencari jalan keluar yang kreatif atas persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa berdoa menolong kita melihat suatu persoalan dari sudut pandang Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau mengajar kami bagaimana melihat persoalan dari sudut pandang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.